Orang berdiri lama di situ, kayak lagi ngeliatin ke arah kamar gue. Sering denger suara dia sendiri. Gila, kaget cok kucing. Itu kucing gua anjing bangke. Gila, kaget, keren siapa kelihatan dari kamera. Halo guys, jadi hari ini gue bakal nyeritain lagi pengalaman horor dari salah satu subscriber di channel ini. Oke, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf gue baru ngucapin dan mohon maaf banget. Gue juga baru bikin konten karena kemarin gue sakit gejala tipes. Alhamdulillah sekarang gue udah agak mendingan. Oke, sekarang gue bakal bacain ceritanya. Ya guys, jadi gue di sini bakal nyeritain dari sudut pandang dia langsung, karena jujur yang dialami bukan cuma gangguan biasa, tapi sesuatu pelan-pelan mulai nyamain diri dia. Jadi gue seperti VOV gitu ceritanya. Oke, langsung aja buru-buru. Jadi waktu itu gue baru pindah kerja, dan akhirnya gue mutusin buat kontrak karena rumah gue jauh dari tempat kerja. Gue dapet satu rumah kecil di ujung gang, tempatnya sepi banget. Bahkan siang hari aja jarang ada orang lewat ke situ. Rumahnya biasa aja, nggak ada yang aneh secara fisiknya. Tapi dari awal gue udah ngerasa suasananya tuh beda. Kayak rumah yang terlalu lama kosong. Yang punyanya bilang kalau kerasan ya lanjut, kalau enggak ya gak usah dipaksain. Aneh sih, tapi gue tetap ambil. Hari pertama sampai hari ketiga masih aman-aman aja, nggak ada gangguan apa-apa. Gua bersih-bersih, mulai ngerapihin barang, dan pelan-pelan ngerasa nyaman. Tapi masuk hari keempat, gue mulai sadar ada yang gak beres. Barang gue sering pindah sendiri. Bukan jatuh atau kegeser dikit, tapi benar-benar pindah tempat. Dan anehnya, posisinya tuh kayak habis dipakai. Kursi agak jauh, gelas ada bekas air, bahkan sendok di dapur kadang basah. Padahal gue gak pakai. Di situ gue mulai mikir, ini gue yang lupa atau emang ada orang yang masuk? Suatu malam gue lagi di kamar sambil main HP. Tiba-tiba gue dengar suara dari ruang tamu. Suara gue sendiri. Jelas banget itu suara gue. Nada bicaranya sama, cara ngomongnya sama. Kayak lagi ngomong pelan. Tapi gue gak ngerti kalimatnya. Gue langsung diem. Karena jelas gue lagi di kamar. Dan suara itu ada di luar kamar. Besoknya gue coba ngecek secara logika. Gue rekam suara di rumah dan gue cek sekitar. Gue cari kemungkinan suara pantulan atau apa, tapi nggak ada sama sekali. Sampai suatu malam kejadian itu keulang lagi, dan kali ini lebih jelas. Gue lagi di kamar dan di ruang tamu gue denger suara gue manggil. Pelan suaranya tuh. Gua nggak jawab. Beberapa detik kemudian, suara itu manggil lagi, tapi kali ini lebih jelas. Keluar bentar. Dan suara itu suara gua. Di situ gua langsung merinding parah, karena gua nggak pernah ngomong kayak gitu sebelumnya. Itu bukan suara gua yang direkam. Itu kayak ada yang lagi nyoba jadi gua. Gua nggak keluar kamar, tapi suara itu nggak berhenti, malah makin dekat. Dari ruang tamu ke depan kamar, dan akhirnya berhenti di depan pintu. Akhirnya gue berdiri di depan pintu, tapi gue nggak berani buka. Dan dari balik pintu itu, gue denger suara gue ngomong sendiri, tapi pelan. Gue tahu lo di dalam. Pas gue langsung berat pas kedengar suara itu. Buka aja, ini gue. Di situ gue udah nggak mikir logika lagi, karena gue tahu gue ada di dalam kamar. Berarti yang di luar itu bukan gue. Gue akhirnya nggak buka pintu sama sekali sampai pagi. Dan pas pagi gue keluar kamar, rumah itu normal lagi. Gak ada siapa-siapa. Tapi ada satu hal yang bikin gue langsung dingin. Di kaca ruang tamu ada bekas tangan.
dan posisinya kayak orang berdiri lama di situ, kayak lagi ngeliatin ke arah kamar gue. Beberapa hari kemudian gue langsung pindah. Sebelum pergi gue sempat nanya ke orang sekitar, dan di hari itu gue baru tahu dulu yang tinggal di rumah itu sering ngomong sendiri, sering denger suara dia sendiri. Gila, kaget cok kucing. Oke, lanjut. Dulu yang tinggal di rumah itu sering ngomong sendiri, sering dengar suara dia sendiri dari tempat lain. Dan sebelum meninggal, katanya dia pernah bilang satu hal. Dia ngerasa ada yang tinggal bareng dia, dan makin lama suara itu makin sering nyamain dia, sampai akhirnya dia nggak bisa bedain mana dirinya dan mana yang bukan. Gila aja merinding cok. Gue aja nyampe kaget tuh gara-gara kucing. Dan jujur aja ya, menurut gue serem juga sih kalau misalkan kita di rumah ada yang niruin suara kita kayak gitu sih. Emang jujur aja menurut gue serem banget. Bayangin aja, lu tinggal di satu rumah, suara lu diikutin terus kayak gitu, dan itu kucing gua anjing bangke. Gila, kaget, keren siapa kelihatan dari kamera. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebenarnya yang paling serem tuh dari sini tuh bukan sosok ceritanya ya, tapi kalau udah nyamain suara kita dan tahu kita ada di mana, itu tinggal nunggu waktu aja sih menurut gua. Dan bisa aja dia makin parah gangguannya, itu sih. Tapi ini bagus dari gue berupa gua namain dari orang ini bagus, dia langsung pindah beberapa hari kemudian karena dia juga udah mulai ngerasa gak nyaman. Mungkin buat kalian yang mau ngasih cerita horor bisa DM ide gue yang ini nih. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.